Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya dan kami memohon pertolongan hanya kepadanya. Na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejahatan amal perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kami mewasiatkan kepada diri kami serta para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berislam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan sesat tempatnya adalah di neraka. Masyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita awali khutbah kali ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita mendapatkan tambahan iman, agar ketakwaan kita bertambah, dan itu semua tidak dapat kita raih kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belasan bahkan puluhan kali setiap hari kita diminta membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Karena tujuan kita hidup adalah beribadah, dan tidak akan berhasil mencapai tujuan ibadah kecuali dengan sebuah jalan, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama dengan ibadah ada permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita membuka khutbah singkat kali ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali menekankan syahadatain kita. Ingatlah kembali bahwa kita adalah Abdullah, kita adalah seorang hamba yang diciptakan untuk beribadah hanya kepada Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dapat beribadah dengan benar kecuali dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, marilah kita menjadi umat yang baik, menjadi umat yang mengikuti tuntunan beliau, terap langkah beliau, dan jangan lupa kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 15
Ada seorang laki-laki yang berasal dari Yaman, pergi ke kota Mekah dan menetap di sana. Akhirnya laki-laki ini menikah dengan seorang mantan budak yang bernama Sumayyah. Akhirnya pasangan ini bukan dari orang yang kaya. Pasangan ini bukan seorang tokoh. Pasangan ini hanya sebuah pasangan yang jauh dari kenikmatan dunia. Namun, pasangan ini memiliki prinsip. Pasangan ini memiliki nilai. Pasangan ini mempunyai mental. Dan nilai-nilai inilah yang membangun rumah tangga mereka. Hingga mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Amr bin Yasir. Yang mana dari anak ini menjadikan keluarga Yasir memeluk agama Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Status boleh orang kecil. Status mungkin uang tidak banyak. Darah boleh bukan darah biru, tapi prinsip harus kokoh, mental harus besar. Itulah keluarga Yasir. 7 tokoh yang masuk Islam di awal periode Islam. Salah satunya adalah Amr bin Yasir dan ibunya Sumayyah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi umat muslim yang hidup dan mengaku sebagai muslim di awal periode kenabian bukanlah hal yang mudah. Penuh dengan ancaman. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan penguasa-penguasa Quraisy saat itu masih dalam kondisi kafir. Terlebih saat itu Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan Rasul untuk berdakwah terang-terangan dan memerintahkan Rasul untuk melakukan perlawanan. Maha suci Allah yang maha mengetahui. Marilah kita lihat bagaimana perjuangan pemeluk Islam pada periode awal. Bagi mereka yang lemah, maka harus siap menerima siksa. Tidak terkecuali bagi keluarga Yasir. Dalam sebuah riwayat, para kafir Quraisy membawa keluarga ini ke sebuah padang pasir yang panas saat matahari terik-teriknya. Dan di sana mereka disiksa. Salah satu siksaannya, bajunya dibuka dan kulitnya ditempelkan ke pasir yang sangat panas. Sebagai informasi jamaah yang dirahmati Allah, panasnya padang pasir saat matahari terik-teriknya melebihi 50 derajat Celcius. Sungguh kondisi yang sangat menyiksa. Namun itulah yang dialami orang-orang kecil yang mengaku Islam di awal periode Islam. Keadaan orang-orang kecil yang menampakkan keislamannya pada periode awal kenabian sungguh mengelus hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyatakan aku adalah orang Islam, sama dengan bersiap untuk disiksa. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa oleh Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Maka melihat Rasulullah, namun Rasulullah belum diperintahkan Allah untuk berdakwah secara terang-terangan dan melakukan perlawanan. Maka melihat umat muslim disiksa, Rasulullah menyampaikan kepada keluarga Yasir yang sedang disiksa oleh Abu Jahal, wahai keluarga Yasir, bersabarlah kalian, janji Allah untuk kalian adalah surga. Dan Rasul berdoa, ya Allah, ampunilah keluarga Yasir karena mereka telah berbuat. Ketika Abu Jahal melihat Rasulullah berdoa, semakin jadi penyiksaannya kepada keluarga Yasir. Namun mendengar doa dari Rasulullah SAW, keimanan Sumayyah istri Yasir semakin kokoh. Dan Sumayyah mengatakan kepada Abu Jahal, mampuslah engkau wahai musuh Allah, karena Rasulullah SAW telah menjanjikanku surga, dan aku lebih memilih mati daripada melihat tampakmu. Itu kata Sumayyah. Saking marahnya Abu Jahal mendengar perkataan Sumayyah, Abu Jahal langsung mengambil tongkat yang dipegang budak di sampingnya, langsung tambah menyiksa Sumayyah dan menusuk Sumayyah hingga tembus dari selangkangan hingga ke tubuhnya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sumayyah, istri dari Yasir, menjadi orang pertama yang mati syahid dalam Islam. Kemudian suaminya pun menyusul. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mati? Mereka mati karena mereka mengaku sebagai orang Islam. Kenapa mereka mati? Karena mereka mau menjadi orang Islam. Kenapa mereka mati? Karena mereka mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mau menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita melihat kondisi kita saat ini. Apakah kita yang mengaku sebagai orang Islam, yang mengaku sebagai umat muslim, sekarang disiksa sebagaimana keluarganya? Hadirin, lihat, rasakan apa yang dirasakan keluarga Yasir. Mereka hanya mau menjadi orang Islam. Untuk itu, marilah kita yang saat ini mendapatkan nikmat sebagai orang Islam, kita maksimalkan hidup kita. Kita tidak diuji seperti mereka. Saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana di malam-malam ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tidak disiksa, namun kita hanya diminta untuk berjuang di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, mengharap ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni segala dosanya. Malam Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Insya Allah jika kita panjang umur, nanti jika meruntut pada kalender pemerintah, nanti maghrib kita akan mulai memasuki malam 21 Ramadan. Kita akan memasuki malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Marilah kita hadirin, kita lihatkan perjuangan kita. Jangan sampai kalah dengan keluarga Yasir. Jadikan kisah keluarga Yasir sebagai contoh. Kita rasakan, kita dengar bagaimana perjuangan-perjuangan mereka, hingga akhirnya mereka bisa mendapat lezatnya surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarga-keluarganya untuk beribadah. Mari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang Islam, Yasir dan keluarganya disiksa di siang hari dan merasakan pedih di malam hari hanya untuk menjadi orang Islam. Saat ini kita telah diberikan nikmat Islam dan kita diminta untuk begadang malam-malam ini. Begadang bukan hal yang sia-sia, tapi begadang untuk muhasabah, begadang untuk beribadah, begadang untuk minta tolong, begadang untuk mengangkat tangan menangis mengatakan kalau kita hamba Rabbul Alamin dan meminta pertolongannya. Jangan sampai kita kelewat dari Ramadan ini, karena Rasulullah menyatakan barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu Ramadan melewat begitu saja tanpa dosa-dosanya diampuni, maka celaka dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cambuk diri kita. Kita tidak dicambuk oleh orang kafir, tapi kita dicambuk oleh kemalasan diri kita. Cambuk diri kita, bangun, hidupkan malam ini, jangan tidur. Kalau kita bisa begadang untuk kebatilan dan kemaksiatan, lantas kenapa susah begadang untuk Allah Azza wa Jalla yang memberikan nafas kita setiap detik, yang memberikan makan kita, yang memberikan kehidupan bagi kita. Sekian khutbah pertama ini. Aku qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.